Shalom, Yesus Tuhan, Kingdom Family. Bersyukur kita boleh melalui masa pandemi ini. Sampai hari ini Tuhan masih menyertai dan ini masuk bulan ke-6 di masa pandemi. Saya secara pribadi mengerti apa yang sedang terjadi di luar sana. Ada banyak hal boleh kita alami, tantangan dalam keluarga, kehidupan secara pribadi, bahkan dalam pelayanan yang memang benar-benar menguras banyak tenaga, menguras banyak hal di dalam hidup kita. Tapi hari ini saya mengajak saudara semua dimanapun berada untuk kita mengembalikan hidup kita di posisi yang tepat supaya kita tidak kehilangan rasa haus dan lapar kita akan Tuhan. Jadi dalam proses perjalanan kekristenan kita, kita harus terus memiliki gairah di dalam Tuhan. Karena ketika kita kehilangan gairah itu, bukan hanya kita kehilangan rasa cinta kita kepada Tuhan, tapi kita akan kehilangan semuanya. Dan hari ini kita mau bahas tentang satu hal, passionate. Ya, apa itu passionate? Kita nanti akan sama-sama belajar. Passionate itu berbicara tentang passion, gairah. Ya, gairah itu dalam bahasa aslinya entusias, ya, atau entheos. Itu yang dikatakan bahwa Allah ada di dalam hidup kita. Jadi ketika kita berbicara tentang gairah, berbicara tentang bagaimana kita menemukan Tuhan itu di dalam hidup kita. Bukan hanya dalam pelayanan, tapi dalam banyak hal. Pekerjaan, dalam keluarga, dalam aktivitas sehari-hari. Ketika kita menemukan Tuhan di sana, maka apa yang kita kerjakan itu akan menjadi sesuatu yang hidup. Sedang dikasihi Tuhan, kekristenan tanpa gairah itu akan menjadi kekristenan yang kerdil. Karena apa? Karena dalam proses itu kita tidak akan pernah menemukan sesuatu yang baru ketika kita tidak memiliki gairah. Gairah itu dimulai dari rasa cinta kita akan sesuatu. Nah, hari ini kita nanti akan sama-sama belajar. Semuanya dimulai dari ketika kita mengalami. Karena ketika kita mengalami pribadi Tuhan, kita akan menemukan rasa cinta itu kepada Tuhan. Dan ketika kita menemukan rasa cinta itu di dalam Tuhan yang kita sembah, kita akan selalu bergairah untuk mencari Dia. Ya, ada sesuatu yang meluap-luap, ada sesuatu yang meledak-ledak dari dalam hidup kita untuk kita terus mengejar Dia. Dalam Yeremia 20 ayat yang ke-9 itu dikatakan, "Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia, dan aku tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung di dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup." Ayat ini adalah ayat yang cukup mewakili untuk menjelaskan tentang sebuah gairah. Ya, dalam Yeremia dikatakan ada sesuatu yang meluap-luap dan meledak-ledak, menyala di dalam tulangnya, menyala dalam hidupnya. Dan waktu itu ketika Yeremia menulis ini, Yeremia sedang mengalami banyak tekanan. Ya, Yeremia mengalami banyak penganiayaan. Tapi waktu itu apa yang dilakukan oleh Yeremia? Satu hal, Yeremia cuma terus mau memberitakan kabar baik atas bangsa Israel. Yeremia terus mau untuk bernubuat atas bangsa Israel karena dia tahu bahwa sesuatu yang membuat dia terus berbicara, yang membuat dia terus bernubuat, karena ada Tuhan di dalam hidupnya. Dan dikasih Tuhan dalam proses perjalanan ini bukan hanya berbicara tentang pelayanan, sekali lagi untuk semua hal yang kita kerjakan. Ketika kita tidak ada gairah untuk mengerjakan suatu hal, maka tidak akan ada kehidupan di sana. Bahkan beberapa dari saudara ketika engkau melayani Tuhan, yang kita temukan sampai satu titik kita akan kelelahan. Karena mungkin kita akan menjalani segala sesuatu hanya seperti dengan rutinitas, tanpa kita sadari kita terjebak di sana. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dimanapun sudah berada. Saya berharap dan berdoa pesan ini bisa menjadi sesuatu yang baru untuk menyegarkan hati, bahkan pola pikir kita, konsep hidup kita, bahwa kekristenan itu bukan hanya perjalanan 1 atau 2 hari. Tapi kekristenan itu adalah perjalanan seumur hidup, bagaimana kita mengikuti pribadi yang kita sembah. Nah, untuk kita bisa terus mengikuti Tuhan, kemanapun Tuhan bergerak, apapun yang Tuhan kerjakan, kita selalu ada di sana. Untuk kita bisa sampai di tempat itu, kita harus memiliki gairah. Karena kalau tidak, di mana Tuhan bekerja, kita akan selalu menjadi orang yang tertinggal. Karena kita tidak bisa mengikuti. Kita akan kehilangan banyak hal, bahkan dalam setiap hal-hal detail yang kita kerjakan, yang kita temukan hanya rasa lelah, rasa capek, bahkan putus asa. Tapi ketika dimulai dari ketika kita menemukan pribadi Tuhan itu dalam hidup kita, saya yakin dan percaya, ya,
seperti dalam bahasa asli tadi, entheos, ada Tuhan di dalam hidup kita. Ketika ada Tuhan di dalam hidup kita, maka secara otomatis bukan lagi kita yang berjuang secara pribadi dan sendiri, tapi Tuhan yang ada dalam hidup kita akan berjalan bersama-sama dengan kita untuk melakukan semua hal yang akan kita kerjakan. Sedangkan dikasihi Tuhan, ya, dalam Roma itu dikatakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ya, Paulus menuliskan jelas sekali, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Itu artinya dalam kita melayani Tuhan, dalam kita mengerjakan setiap mandat ilahi yang Tuhan taruh dalam hidup kita, harus ada sesuatu yang menyala di dalam hidup kita. Karena saya secara pribadi mengerti bahwa untuk mengerjakan panggilan hidup, untuk mengerjakan mandat ilahi itu tidak mudah. Ada harga yang harus selalu dibayar, ya. Ada banyak hal yang seringkali harus dikorbankan untuk membuat kita sampai kepada panggilan. Dan ketika kita hanya berjalan dengan kemampuan hidup kita secara pribadi, kita tidak akan pernah bisa mengikuti kemana Tuhan bergerak. Ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita bersama dengan Tuhan, dan kita menemukan Tuhan ada dalam hidup kita, saya yakin dan percaya, ya, secara otomatis kita akan menjadi orang yang akan bisa mengikuti bagaimana Tuhan bergerak. Karena di dalam hati kita, di dalam hidup kita ada sesuatu yang menyala dan membakar hidup kita. Dan dikasihi Tuhan, saya pernah bertemu dengan beberapa orang yang dulu mungkin meluap-luap ketika melayani Tuhan, tapi pada akhirnya orang mulai kehilangan gairah, orang mulai kehilangan semangat untuk terus berjuang. Apa yang menyebabkan itu semuanya terjadi? Ya, ada satu hal yang nanti kita akan belajar di Filipi. Apa yang membuat gairah itu menjadi pudar? Ya, yang pertama itu dosa. Dosa, kegagalan, kesalahan itu yang terkadang membuat kita menjadi merasa tertuduh dan membuat kita tidak layak untuk melanjutkan segala pekerjaan yang Tuhan berikan dengan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Nah, ada berapa banyak orang yang terkadang ketika kita sudah pelayanan, menggebu-gebu melayani Tuhan, mengerjakan banyak hal, tapi dalam prosesnya sampai satu kali, karena kita masih hidup di dalam daging, ya, kita ini manusia roh yang hidup di dalam daging, ada banyak sekali kemungkinan yang terjadi dalam hidup kita. Dan salah satu kemungkinan itu adalah ketika kita jatuh dalam dosa. Ada banyak orang ketika kita jatuh dalam dosa, kita mengalami kegagalan, kita mengalami salah dalam mengambil keputusan. Seringkali tuduhan itu terus menghantui hidup kita dan membuat kita merasa tidak layak untuk mengerjakan semuanya. Dan itu membuat kita merasa, oh Tuhan, cukup sampai di sini aja. Ya, Tuhan sudah selesai aja. Ya, tapi sedang dikasihi Tuhan. Ya, kita nanti akan baca di Filipi apa yang ditulis Paulus di sana. Paulus menulis sesuatu yang bagus sekali, bahwa harus ada sesuatu yang keluar dari hidup kita yang membuat kita mau untuk terus berjuang. Ya, bagaimana caranya mengembalikan gairah itu ketika kita mungkin pernah mengalami jatuh, kita pernah mengalami gagal, kita pernah mengalami situasi dan keadaan yang tidak enak, ya, dan kita mulai kehilangan gairah, kita mulai kehilangan passion itu. Apa yang harus kita kerjakan? Ya, bagaimana cara mengembalikan itu di dalam hidup kita? Kita akan lihat di Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Apa yang ditulis oleh Paulus ini sesuatu yang luar biasa sekali. Saya akan bacakan bahwa Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ya, ada kata melupakan yang ditulis oleh Paulus. Jadi salah satu bagian penting untuk kita bisa mengembalikan gairah itu dalam hidup kita adalah melupakan. Tuhan itu tidak pernah memperhitungkan segala dosa dan kesalahan kita. Asalkan kita membuka diri, ya, Tuhan akan mengampuninya. Tapi ada sesuatu yang harus kita bereskan dari hidup kita secara pribadi. Ya, kalau Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah selesai dengan hidup kita, itu seharusnya kita juga selesai dengan hidup kita secara pribadi. Saya lanjutkan ayatnya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kalimat ini bagi saya secara pribadi sesuatu yang luar biasa, bahwa Paulus itu mengajari kita, ya, untuk kita itu fokus dengan apa yang ada di depan. Semua orang mengalami kesalahan, bahkan Paulus pernah mengalami kesalahan, Daud pernah mengalami kegagalan, ya. Dan di titik ini siapapun saudara, di rumah masing-masing, di tempat saudara masing-masing, ketika saudara pernah mengalami kegagalan, kesalahan dalam mengambil keputusan, ya,
Mari kita bereskan bersama dengan Tuhan. Kita meninggalkan apa yang di belakang dan kita berlari untuk mengejar. Ya, ketika kita berlari untuk mengejar itu, disitulah gairah itu mulai timbul. Karena kita sedang mengusahakannya. Ya, yang pertama mengalami perjumpaan secara pribadi agar gairah itu kembali. Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan itu bukan hanya satu kali ketika kita mengalami pertobatan. Ketika saudara mengalami pertobatan, disentuh Tuhan di gerejamu, di jam doamu. Tidak. Tapi mengalami Tuhan itu setiap hari dalam hidup kita. Karena perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan itu akan semakin memperkuat apa yang ada di dalam hidup kita, yaitu roh kita. Dan yang kedua itu berbicara tentang meninggalkan masa lalu. Seperti yang ditulis Paulus tadi. Aku meninggalkan apa yang di belakang dan berlari mengejar. Karena terkadang seringkali ketika kita berjalan, ada bayang-bayang kesalahan, bayang-bayang kegagalan, bayang-bayang dosa yang seringkali itu menghantui hidup kita dan membuat kita tidak bisa bergerak secara bebas. Nah, setelah dikasihi Tuhan, kita akan menjadi orang yang akan terikat seumur hidup kita ketika kita tidak bisa melepaskan itu. Jadi ada sesuatu yang harus kita bereskan dari hidup kita. Ada sesuatu yang harus kita lepaskan dari hidup kita. Dan yang ketiga itu ngomong tentang bagaimana kita mengejar Yesus untuk tinggal dalam hidup kita. Seperti kata gairah, ya, entusias, entheos tadi. Bagaimana kita menemukan Tuhan ada di dalam hidup kita. Itulah yang menjadi kunci penting. Bagaimana kita terus bergerak dan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan ilahi yang Tuhan taruh atas hidup kita. Bila dikasihi Tuhan, gairah di dalam Tuhan itu membuat kita mengerti arah dan tujuan. Tanpa gairah, kekristenan kita tidak akan menjadi kekristenan yang punya arah dan tujuan. Karena apa? Kita akan menjalani semuanya dengan santai. Kita akan menjalani semuanya dengan biasa saja. Pelayananmu ya sudah hanya akan sekedar melayani. Ya. Di gereja hanya akan sekedar ke gereja. Tapi kalau ada gairah di dalam hidup kita, saudara akan mengerti arah dan tujuan kemana kita bergerak, kemana kita pergi, melayani Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Itulah tujuan kita, itulah arah pergerakan hidup kita. Dan bagian yang terakhir di Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-14, ini adalah ayat kelanjutannya tadi. Ayatnya ngomong seperti ini, dan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi ketika kita mengusahakannya dan kita mengejar Tuhan, ada sesuatu yang menanti hidup kita di depan. Itulah sebabnya kenapa saya katakan bahwa kekristenan tanpa gairah adalah kekristenan tanpa tujuan dan arah. Karena ketika kita memiliki tujuan dan arah itu dalam hidup kita, kita akan mengerti, ya, setiap destiny dan pencapaian-pencapaian akhir kita bersama dengan Tuhan. Ya, saya lanjutkan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Sudah dikasih Tuhan. Ternyata ketika ada gairah di dalam hidup kita, gairah itu bukan hanya membawa kita untuk memiliki tujuan dan arah, tetapi ketika kita memiliki gairah, ternyata gairah itu membawa kita untuk menemukan panggilan dan destiny hidup kita di dalam Allah. Ya, Filipi 3:14 tadi jelas dikatakan, aku berlari-lari kepada tujuan. Ada sesuatu yang kita kejar, ada sesuatu yang kita tuju, ada arah yang jelas. Dan ayat berikutnya ngomong untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Jadi makanya kenapa banyak orang tidak bisa menemukan panggilan di dalam hidupnya, banyak orang tidak bisa menemukan destiny ilahi dalam hidupnya, karena tidak ada gairah di sana. Nah, hari ini saya berdoa dari tempat ini, ya, dimanapun saya berada, biarkan setiap pribadi masing-masing kita hari ini mulai menemukan gairah itu kembali di dalam Tuhan. Ya, kita mulai ada sesuatu lagi yang menyala dan membakar hidup kita untuk membuat kita terus bergerak sampai satu kali kita menjadi orang yang akan berpikir berulang kali untuk menghentikan langkah kaki kita. Ya, ketika kita mengejar tujuan, kita menentukan arah kita untuk berlari bersama dengan Tuhan. Ya, jangan dikasih Tuhan. Perjalanan berkilo-kilometer itu hanya dimulai dari satu langkah kecil. Satu langkah kecil itu dimulai dari kerinduan dalam hati kita. Kita tidak akan pernah sampai kepada tempat yang jauh bersama dengan Tuhan ketika kita tidak rindu untuk melangkahkan satu langkah kecil itu ke depan bersama dengan Tuhan. Jadi hari ini
Saya berdoa ya, untuk siapapun saudara yang hari ini melihat video ini, mendengar video ini, saya berdoa saudara yang mulai kehilangan passion, kehilangan gairah, kehilangan semangat untuk melayani Tuhan, untuk bekerja bersama dengan Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini, di rumahmu masing-masing, di tempatmu masing-masing. Hari ini ya, Tuhan akan temui saudara secara pribadi, dan secara tiba-tiba engkau akan menemukan sesuatu yang hidup di hati saudara. Rasa cinta itu mulai tumbuh kembali ya, semangat itu mulai tumbuh kembali. Bahkan seperti apa yang dikatakan Yeremia, seperti api dalam tulang-tulangku, yang membuat saudara menjadi tidak tenang ketika engkau berdiam diri, yang membuat saudara menjadi tidak tenang ketika saudara santai-santai ya, karena ada sesuatu yang menggebu-gebu, dan itu harus keluar, tidak bisa ditahan, memang harus keluar. Hari ini saya berdoa, sekali lagi saya berdoa, ya siapapun saudara yang melihat dan mendengar video ini, hari ini saudara akan menerima gairah itu. Saudara akan mendapatkan gairah itu kembali, passion itu akan Tuhan kembalikan di hatimu, untuk engkau terus berjalan, menemukan tujuan dan arah hidupmu, bahkan menemukan panggilan ilahi Tuhan dan destiny ilahi yang Tuhan sudah siapkan di hidup kita. Dengan gairah itu kita akan mampu menyelesaikan semuanya bersama dengan Tuhan. Ya, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berkati setiap saudara yang mendengar dan melihat video hari ini. Terima kasih, Yesus Tuhan.